Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan apapun yang kita bahas pada episode kali ini memberikan manfaat bagi saya pribadi dan manfaat bagi kita bersama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini saya akan membahas tentang fenomena tahun baru atau fenomena pergantian tahun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menyikapi fenomena pergantian tahun? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Allah memberitahukan kepada kita bahwa pergantian hari, pergantian tahun, pergantian waktu. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Jadi ada dua hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaklah introspeksi diri terhadap apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwadin, untuk merencanakan kehidupan yang berikutnya, untuk merencanakan aktivitas-aktivitas berikutnya. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah introspeksi, yang kedua adalah membuat perencanaan apa yang akan dilakukan tahun-tahun berikutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan ini akan saya bagi dua. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi pergantian tahun? Yang pertama adalah introspeksi diri. Yang kedua, merencanakan sesuatu yang besar untuk kehidupan lebih baik, lebih cerah, lebih sukses di tahun-tahun berikutnya. Introspeksi diri, melihat ke belakang apa yang sudah kita perbuat. Apakah perbuatan kita dalam tahun sebelumnya sudah memberikan kontribusi positif terhadap akidah kita, memberikan kontribusi positif terhadap ibadah kita, memberikan kontribusi positif terhadap akhlak kita, kehidupan kita, masyarakat di sekeliling kita. Seperti yang kita ketahui bahwa ada hubungan yang harus kita lakukan, yaitu hablum minallah, hubungan dengan Tuhannya, wa hablum minan nas, dan hubungan dengan sesama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka introspeksi kita adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah tahun kemarin hubungan kita begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah sholat kita sebelumnya sudah begitu bagus? Apakah puasa kita sudah begitu bagus? Apakah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah begitu bagus, atau sebaliknya? Kemudian hubungan sosial, hubungan sesama manusia. Apakah orang-orang di sekitar kita sudah mendapatkan sesuatu yang terbaik dari pelayanan kita? Apakah orang miskin yang ada di samping kita, di kanan kiri kita, sudah mendapatkan sesuatu dari rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan ada orang yang tidak cerdas, ada orang yang akan rugi. Siapa yang akan rugi itu? Yang pertama adalah nisyanud dzunubil ma'diyah, melupakan dosa-dosa sebelumnya. Jadi menyikapi pergantian tahun, orang yang akan rugi adalah nisyanu dzunubil ma'diyah, kita melupakan dosa-dosa sebelumnya.
Kita melupakan bahwa tahun ini berapa kali sholat kita tinggalkan. Berapa kali kita tidak sholat berjamaah. Berapa kali kita berbuat dosa. Berapa kali kita ngerasani orang. Berapa kali mulut kita membuat orang lain sakit. Berapa kali kita membuat orang yang mendengar suara kita tersinggung. Kita lupa terhadap dosa-dosa ini. Maka orang yang seperti ini akan rugi. Nisyanu dzunubil ma'adiyah. Orang yang melupakan dosa-dosa sebelumnya. Orang yang rugi yang kedua adalah dzikrul hasanatil ma'adiyah. Adalah orang yang selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan dalam tahun sebelumnya. Kita baru sedekah hanya 100.000, 200.000, itu yang selalu diingat-ingat, sehingga sudah merasa paling dermawan di dunia. Kita sholat, padahal sholat kita hanya standar minimalis, dan selalu itu yang kita ingat-ingat. Kita pernah datang ke panti asuhan, padahal hanya 1 kali, dan memberikan sumbangan hanya sedikit. Kita juga pernah memasukkan uang ke dalam omplong masjid, dan itu tidak banyak, dan itu yang kita ingat-ingat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini rugi karena mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat. Sholat malam yang pernah kita perbuat, tahajud yang pernah kita lakukan, padahal hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan itu yang berulang-ulang kita ingat. Dan itu yang berulang-ulang kita sampaikan kepada orang lain. Sedekah kepada panti asuhan, dan itu yang berulang-ulang kita sampaikan kepada orang lain. Orang seperti ini akan rugi, sebab merasa bahwa amal baiknya sudah maksimal. Dan celakanya, dia merasa lebih suci, dia merasa lebih dermawan, dia merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 orang yang rugi dalam menyikapi tahun baru. Yang pertama, nisyanud dzunubil ma'adiyah, adalah orang yang selalu melupakan dosa-dosa sebelumnya. Yang kedua, dzikrul hasanatil ma'adiyah, adalah orang yang selalu mengingat kebaikannya, amalnya. Bagaimana aktualisasinya? Maka orang seperti ini akan hura-hura ketika pergantian tahun. Maka orang ini akan merasa bergembira ketika ada pergantian tahun. Dia beli petasan, dia beli trompet, dia datang ke suatu tempat hura-hura. 1 malam penuh dia hura-hura dalam pergantian. Kenapa? Karena merasa tahun ini adalah tahun yang hebat. Tahun ini adalah tahun yang tidak pernah berbuat dosa. Tahun ini adalah penuh dengan amal. Padahal kalau dihitung amalnya hanya sedikit. Padahal kalau hitung dosanya banyak. Orang yang mengekspresikan pergantian tahun dengan hura-hura adalah orang yang melupakan dosa-dosa sebelumnya. Dan orang yang selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan walaupun hanya sedikit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya, lebih banyak mana orang yang tidak mengingat kebaikan, orang yang ingat kepada dosa, ketimbang orang yang tidak ingat kepada dosa? Maka lebih banyak orang yang hura-hura itu. Mengapa? Karena mereka merasa tahun ini tahun yang tidak berdosa. Tahun ini tahun adalah tahun suci, tahun amal dan sebagainya. Padahal amal yang diperbuat hanya sedikit. Yang kedua adalah orang yang beruntung mensikapi tahun baru. Siapa orang yang beruntung itu? Dzikrul dzunubil ma'adiyah. Dzikrul dzunubil ma'adiyah adalah orang yang mengingat dosa-dosa sebelumnya. Dzikrul dzunubil ma'adiyah adalah orang yang mengingat dosa-dosa sebelumnya. Orang seperti ini pada saat pergantian tahun, dia merasa menyesal. Kenapa tahun ini dosanya begitu banyak? Kenapa tahun ini pembicaraannya banyak menyinggung orang lain?
Kenapa tahun ini banyak sholat yang ditinggalkan? Kenapa tahun ini hatinya banyak berprasangka jelek kepada orang lain? Kenapa tahun ini Al-Qur'annya hanya diletakkan di tempat tanpa kita baca? Kenapa tahun ini kakinya tidak pernah datang ke masjid dan sebagainya? Dzikrudzunubil madiyah adalah orang yang mengingat dosa-dosa tahun-tahun sebelumnya. Dan orang yang beruntung yang kedua menyikapi pergantian tahun adalah nisyanul hasanatil madiyah. Adalah orang yang selalu melupakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebelumnya. Sedekah yang diberikan kepada masjid, sumbangan yang diberikan kepada panti asuhan, sholat malam yang sering kita kerjakan, tangannya yang sering memberikan sesuatu kepada fakir miskin, dia lupakan semuanya. Dia merasa kurang. Makanya orang seperti ini akan melihat orang yang lebih baik ibadahnya. Maka orang ini akan melihat orang yang lebih dermawan ketimbang dirinya. Ketika dia ingat bahwa dia pernah ke panti asuhan dan memberikan sesuatu kepada anak panti asuhan, kemudian dia melihat orang yang 3 kali, 4 kali, 6 kali, 7 kali yang datang panti asuhan, sehingga dirinya tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Ketika dia sholat malam 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 10 kali, 20 kali, dia juga tidak akan merasa lebih hebat. Mengapa? Karena dia melihat orang lain yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya mengerjakan 1 tahun ini sholat tahajud mungkin hanya 50 kali, tapi sementara orang lain sudah mengerjakan tahajud tiap hari. Bayangkan kalau 1 tahun, 1 tahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ada 30 hari. Sudah berapa tahajud yang saya tinggalkan? Kenapa saya harus merasa lebih hebat dari orang lain kalau hanya mengerjakan tahajud 50-100 kali? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang seperti ini akan beruntung, kata Rasulullah. Sekali lagi, orang yang beruntung menyikapi pergantian tahun adalah orang yang melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan orang yang selalu mengingat dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Apa hasilnya? Maka orang ini ketika terjadi tahun baru, orang ini akan mengadakan sebuah introspeksi diri, kontemplasi bahwa dirinya ternyata rugi. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asr, demi waktu, demi tahun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi nyawa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan rugi, kata Allah. Yang pedagang rugi, yang pembeli rugi, orang miskin rugi, orang kaya rugi, pejabat rugi, gubernur rugi, presiden rugi, siapapun akan rugi. Orang yang bernafas di dunia akan rugi. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang yakin segala apa yang dimiliki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amilus solihat, orang tidak hanya bisa mengaku aku beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa berbuat, tapi wa amilus solihat, yang dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan baik, yang tangannya selalu gatal untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, yang hartanya tidak dihabiskan sebab ada 2,5% milik orang lain, yang tetangganya tidak kelaparan karena tiap hari dia memberikan sesuatu kepada fakir miskin, yang tetangganya tidak ada anak yang sepatunya bolong karena dia memperhatikannya dan membelikannya, yang tetangganya tidak ada yang memiliki tas yang rusak karena dia selalu memberikannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beruntung ini adalah orang yang selalu berbuat baik dalam tahun kemarin. Mari kita analisa, kita termasuk orang yang rugi atau termasuk orang yang beruntung? Orang yang merasa rugi, maka pada malam pergantian tahun dia datang ke masjid,
dia sholat di rumah, dia zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ingat terhadap dosa-dosanya. Manusia itu makhluk berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Makanya Umar bin Khattab menyampaikan, mencari orang yang tidak pernah berbuat dosa sama dengan mencari kuda yang bertanduk. Tidak akan pernah ada. Lalu sahabat bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, kalau setiap manusia pasti berbuat dosa, lalu siapa orang yang baik?" Maka Umar menjawab, orang yang baik itu adalah orang yang pasti pernah melakukan dosa. Orang yang baik itu adalah orang yang pasti pernah melakukan sebuah kekeliruan, lalu insaf atas kekeliruan yang ia perbuat dan tidak sejengkal pun perbuatan salah ia ulangi, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang pergantian tahunnya diisi dengan taubat, maka orang ini akan beruntung. Dosa manusia besar, tapi masih lebih besar maghfirah Allah. Sebesar apapun dosa manusia, maaf Allah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau beruntung, maka pergantian tahun harus dilakukan dengan cara introspeksi diri, kontemplasi, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama introspeksi diri, wal tanzur nafsum ma qaddamat. Yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwadin, untuk merencanakan sesuatu setelah itu. Maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah merencanakan sesuatu yang besar untuk tahun berikutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tahun kemarin prestasi kita, kehidupan kita, sedekah kita tidak begitu hebat, maka rencanakan tahun ini. Hidup adalah penuh perencanaan. Sukses itu pilihan, keberhasilan itu pilihan. Apa yang harus direncanakan? Apa yang harus dilakukan pertama kali adalah merencanakan sesuatu yang besar. Adalah bermimpi bahwa tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Generasi muda Islam, hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita rencanakan hidup. Anak muda, mari kita bermimpi bahwa kita akan bisa seperti ini, bisa lebih dari sebelumnya, dan kita akan sukses. Ingat kuncinya. Yang satu, innamal a'malu binniyah. Setiap sesuatu bergantung pada niat. Kita niati tahun ini akan melakukan sesuatu yang besar. Yang kedua, perbaiki orientasi kita. Setelah kita nanti berhasil, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kepentingan untuk diri kita dan umat manusia secara keseluruhan. Ingat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Tahun ini kita rencanakan menjadi orang sebaik-baiknya umat. Bagaimana supaya kita menjadi sebaik-baiknya umat? Ukhrijat linnas. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, maka niati untuk mensejahterakan orang lain. Anak muda yang masih punya orang tua, niati untuk membahagiakan orang tua. Anak muda yang masih punya saudara, niati untuk membantu saudara kita. Anak muda yang tetangganya masih kekurangan, niati untuk membantu tetangganya. Yang pertama niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua orientasinya adalah orientasi ilahiyah, orientasi ibadah. Maka dengan seperti itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nanti berhasil, niati untuk membantu orang lain. Yang ketiga, rencanakan dengan baik. Yang pertama niat yang baik. Yang kedua perbaiki orientasinya. Orientasinya hanya ibadah. Kemudian yang ketiga, membuat sebuah perencanaan yang baik. Ingat Rasulullah pernah menyampaikan,
Barang siapa yang melakukan sesuatu yang bukan ahlinya, yang tidak terencana dengan baik, fantadhir sa'ah, maka tunggu kehancurannya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak dengan terencana dan tidak mengerti ilmunya, maka kita tidak akan sukses. Makanya Rasulullah bersabda, "Idza arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi." Apabila menginginkan kehidupan dunia, di dunia bahagia, fa'alaihi bil ilmi. Wa idza arada al-akhirata, dan apabila menginginkan kebahagiaan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Wa idza aradahuma, dan apabila menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Maka kuncinya harus paham, harus mengerti apa yang bisa kita lakukan. Jangan melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak ahli. Kalau kita tidak ahli, maka seperti yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, fantadhir sa'ah, maka tunggu kehancurannya. Tidak sedikit orang yang gagal karena dia tidak mengerti, tidak ahli di bidangnya, tetapi dia melakukan sesuatu, memaksakan diri hanya karena trendy, hanya karena banyak orang melakukannya, kemudian dia ikut-ikut melakukannya, padahal dia tidak ahli dalam bidang itu. Anak muda, generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rencanakan dengan baik, lakukan sesuatu yang memang sesuai dengan ahlinya. Yang berikutnya, kita harus punya target. Sukses itu pilihan, berhasil itu pilihan. Maka kita harus punya target. Apa target kita tahun ini? Ekonomi kita, karir kita, jabatan kita harus punya target. Kalau kita punya target, maka tahun depan pada saat pergantian tahun kita tidak akan hura-hura, tetapi kita mengevaluasi apakah target tahun ini tercapai atau tidak. Sekali lagi, generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya target. Dan yang terakhir, evaluasi. Kapan kita akan melakukan evaluasi? Momentumnya adalah saat pergantian tahun berikutnya. Kalau kita punya rencana pada tahun 2021, maka pergantian 2021 ke 2022 kita adakan evaluasi. Apakah target tahun 2021 sudah tercapai atau tidak? Baik itu target sosial maupun target ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan memberikan manfaat bagi saya pribadi, bagi kita bersama, dan mudah-mudahan kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.